Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helmi Yuda. Saya mahasiswa pendidikan teknik mesin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang bending operation pada sheet metal working di mata kuliah teknik pembentukan logam. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materinya. Nah, ini dia, bending operation. Pada pembahasan kali ini, saya mengambil sumber dari buku John Wiley dan Michael Groover yang berjudul Fundamentals of Modern Manufacturing. Baik, langsung aja ke materinya. Yang pertama ada definisi. Nah, bending atau dalam bahasa Indonesianya adalah melipat. Nah, bending ini adalah sebuah proses yang dilakukan pada logam lembaran yang diberikan tegangan agar mendapatkan lekukan yang tetap. Pada saat terjadinya lekukan, bagian dalam dari sumbu netral akan mengalami tekanan, sedangkan bagian luar pada sumbu netral mengalami regangan. Nah, proses bending dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sini dapat terlihat bahwa netral axis atau sumbu netral tadi ada di tengah-tengah benda kerja tersebut. Nah, bagian luar mengalami tegangan dan bagian dalam dari sumbu netral ini mengalami tekanan ya. Jadi menyempit, sedangkan yang bagian luarnya itu memanjang. Nah, kemudian ada bending methods. Nah, bending methods ini pada umumnya dibagi menjadi dua atau ada dua macam. Yang pertama V-bending dan edge bending. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sebelum masuk ke V-bending dan edge bending ini, pada dasarnya operasi bending ini kan dilakukan menggunakan dua alat gitu. Yang pertama tuh bagian atasnya punch dan yang bagian bawah itu adalah die atau cetakan. Nah, kemudian masuk ke V-bending. V-bending ini merupakan punch dan die yang digunakan ini berbentuk huruf V. Nah, karena sedangkan yang edge bending ini tidak membentuk cetakan yang seperti V-bending, namun penggunaannya itu ada pada punch yang menekan benda kerja. Benda kerjanya yang di sini itu ditekan dengan pressure pad, sehingga benda kerja yang bebas tersebut ditekan oleh punch dan membentuk sudut sesuai dengan cetakan pada edge bending ini. Nah, di edge bending ini hanya mampu untuk membuat lekukan 90 derajat atau kurang. Nah, V-bending dan edge bending ini dalam praktiknya itu memiliki perbedaan ya. Yang pertama karena V-bending ini penggunaannya relatif lebih simpel dan dari segi ekonomi juga lebih murah, maka biasanya digunakan untuk produksi yang berskala kecil. Namun kebalikannya dari V-bending, edge bending ini biasanya dilakukan pada produksi yang berskala besar dan memerlukan biaya yang relatif lebih tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke analisis dari proses bending tersebut. Yang pertama ada bend allowance. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bend allowance? Yaitu panjang sumbu netral sebelum menekuk untuk memperhitungkan peregangan bagian bengkok akhir. Sehingga benda yang dibengkokkan tidak patah atau putus.
Nah, rumusnya atau persamaannya adalah AB sama dengan 2pi dikali alfa per 360 dikali kurung buka R ditambah K KBA dikali T kurung tutup. Nah, kemudian ada spring back. Spring back itu adalah pemulihan elastis yang terjadi pada bagian benda kerja yang mengalami pelipatan. Nah, spring back ini dapat ditentukan dengan SB atau spring back sama dengan alfa dikurangi alfa T per alfa T, di mana alfa ini sama dengan alfa itu sama dengan sudut pada logam lembaran dan alfa T itu sama dengan sudut alat bending. Kemudian yang terakhir ada bending force atau gaya yang diperlukan pada proses bending. Nah, gaya tersebut dapat ditentukan dengan F sama dengan KBF dikali TS dikali WR kuadrat per D, di mana F sama dengan gaya, TS sama dengan tensile strength pada benda kerja, dan W itu sama dengan lebar bagian benda kerja arah sumbu tikungan, yaitu pada tekukannya tersebut. Kemudian T itu ketebalan benda kerja, dan D adalah dimensi lubang cetakan. Baik teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan pada operasi bending kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.